Kisah Sepasang Raja Wali. Karya, Asmaraman S. Hopinghu. Hai, Hyo, Hui. Bute, adik bu, jangan main-main. Angin bertiup begini kencang, lekas duduk dan membantu aku. Gulung layar itu, kita bisa celaka kalau angin sebesar ini dan layar tetap berkembang. Yahoo! Wah, dengar, Liko, kakak Li, suara terbawa angin tentu terdengar sampai jauh. Yoho! Mereka adalah dua orang anak laki-laki yang menjelang dewasa, berusia 14 tahun, berwajah tampan dan bertubuh tegap kuat. Mereka ini kakak beradik yang mempunyai ciri wajah berbeda, sungguh pun sukar dikatakan siapa di antara mereka yang lebih tampan. Yang disebut Liko adalah Sumakian Li, sedangkan adiknya itu adalah Sumakian Bu, dan kedua orang anak laki-laki ini bukan anak-anak nelayan biasa yang bermain-main dengan perahu mereka, melainkan putra-putra pendekar super sakti Sumahan atau yang lebih terkenal dengan julukan pendekar super sakti atau pendekar siluman, majikan Pulau Es. Pendekar super sakti yang mengasingkan diri dari dunia ramai selama bertahun-tahun, tinggal di Pulau Es bersama dua orang istrinya, yaitu Putri Nirahai dan Lulu, dua orang istri yang cantik jelita dan mencinta suaminya dengan sepenuh jiwa raga mereka. Di dalam cerita Sepasang Pedang Iblis diceritakan betapa suami dengan kedua orang istrinya ini baru berkumpul kembali di pulau itu setelah mereka berusia 40 tahun dan hidup bertiga di pulau kosong itu, mengasingkan diri dari dunia ramai dan saling mencurahkan kasih sayang yang terpendam selama belasan tahun berpisah. Dari curahan kasih sayang yang amat mendalam dan mesra itu, terlahirlah dua orang anak laki-laki itu. Lulu melahirkan putranya lebih dahulu, dan anak itu diberi nama Sumakian Li. Setengah tahun kemudian, Nirahai juga melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sumakian Bu. Tentu saja kelahiran dua orang anak laki-laki itu menambah rasa bahagia di dalam kehidupan mereka bertiga sehingga tidak begitu terasalah kesunyian di pulau itu. Dan setelah kedua orang anaknya terlahir, demi kepentingan dua orang anaknya, Sumahan tidak lagi pantang bergaul dengan orang lain, bahkan seringkali dia mengajak kedua orang putranya pergi meninggalkan Pulau Es mengunjungi pulau-pulau lain di dekat daratan besar yang dihuni oleh nelayan-nelayan. Karena kedua orang anak itu lebih mirip dengan ibu masing-masing, maka biarpun keduanya sama tampan, namun terdapat perbedaan dan ciri khas pada wajah mereka. Juga semenjak kecil sudah tampak perbedaan watak mereka yang menyolok sekali. Sumakian Li, putra Lulu, berwatak lembut dan halus, sabar dan tidak pernah melakukan kenakalan, juga pendiam. Sebaliknya, Sumakian Bu, putra Nirahai, amat nakal dan periang, mudah tertawa dan mudah menangis, bandel dan berani, akan tetapi juga amat mencinta kakaknya dan betapapun nakalnya, akhirnya dia selalu tunduk dan taat kepada kakaknya. Padahal dia berani membangkang terhadap ibunya sendiri, bahkan kadang-kadang dia berani menentang ayahnya. Pada pagi hari itu, ketika kedua orang ibu mereka sedang sibuk di dapur dan ayah mereka seperti biasa di waktu pagi hari duduk bersemedi dalam kamar semedinya, mereka berdua bermain-main dengan perahu mereka. Kemudian timbul niatan tiba-tiba dalam kepala Sumakian Bu untuk pergi menggunakan perahu ke daratan besar dan mencari encinya, kakak perempuannya, yang tinggal di kota raja. Memang anak ini mempunyai seorang kakak perempuan yang bernama Putri Milana. Putri Nirahai adalah putri kaisar Tiongkok yang lahir dari seorang selir, maka anaknya yang pertama, yang bernama Milana, juga seorang putri, cucu kaisar. Di dalam cerita Sepasang Pedang Iblis dituturkan betapa Putri Milana, kakak Sumakian Bu ini, oleh ayahnya diharuskan ikut kakeknya, Kaisar Tiongkok, untuk tinggal di istana kaisar dan selanjutnya mentaati semua perintah kakeknya itu. Akhirnya oleh kaisar, Putri Milana yang cantik jelita itu dijodohkan dengan seorang panglima muda yang juga berdarah bangsawan, setelah panglima muda ini berhasil keluar dari sayembara yang diadakan oleh Milana. Darah bangsawan itu, cucu kaisar, putri pendekar super sakti, hanya mau dijodohkan dengan seorang yang mampu menahan serangannya selama 100 jurus. Dan kalau dia menghendaki, sukarlah ditemukan orang yang dapat menahan 100 jurus serangannya. Akan tetapi ketika Han Waikong, panglima muda itu memasuki sayembara, pemuda perkasa ini berhasil mempertahankan diri dan dialah yang terpilih menjadi suami putri jelita dan perkasa itu. Sesungguhnya, hal ini hanya dapat terjadi karena memang Milana memilihnya di antara sekian banyaknya pelamar yang datang memasuki sayembara.
Ketika diadakan pesta pernikahan Putri Milana, pendekar super sakti bersama kedua orang istri dan kedua orang putranya datang pula ke kota raja. Hal ini terjadi ketika kedua orang putranya masih kecil, baru berusia 5 atau 6 tahun, dan itulah pengalaman pertama dari kedua orang anak ini melihat kota raja. Demikianlah pagi hari itu Sumakianbu membujuk kakaknya untuk pergi menyusul encinya, kakak perempuannya, di kota raja. Tentu saja Sumakianli menolak dan mengingatkan adiknya bahwa kota raja amatlah jauh dan pergi ke sana tanpa izin ayah mereka tentu akan membuat ayah mereka marah. Akan tetapi, Sumakianbu merengek dan akhirnya Sumakianli yang amat sayang kepada adiknya, terpaksa menyanggupi dan berlayarlah keduanya meninggalkan Pulau Es. Biarpun kedua orang anak laki-laki itu baru berusia 14 tahun, akan tetapi sebagai putra-putra pendekar super sakti, tentu saja mereka tidak dapat disamakan dengan anak-anak lain yang sebaya dengan mereka. Semenjak kecil mereka berdua telah digembleng oleh ayah bunda mereka yang berilmu tinggi, sehingga mereka merupakan dua orang anak-anak yang telah memiliki ilmu kepandaian silat tinggi dan memiliki tenaga sinkang latihan Pulau Es yang mukjizat. Betapapun juga, mereka hanyalah anak-anak dan sifat kanak-kanak mereka yang suka bermain-main masih melekat dalam hati mereka. Setelah mereka menjelang dewasa, jiwa petualang yang terdapat dalam hati semua anak laki-laki bergejolak dan kini dicetuskan oleh Hyunbu yang mengajak kakaknya untuk pergi merantau, menyusul encinya di kota raja. Perahu mereka telah jauh meninggalkan Pulau Es karena angin di pagi hari itu bertiup kencang sehingga layar yang mereka pasang berkembang penuh. Akan tetapi makin lama angin bertiup makin kencang sehingga Qianli merasa khawatir sekali karena perahu mereka sudah miring-miring dan meluncur terlalu cepat. Sebaliknya Qianbu masih bermain-main, berdiri di kepala perahu, bertolak pinggang dan berteriak-teriak membiarkan suaranya di bawah angin. "Bute, cepat bantu. Berbahaya kalau begini, kurasa akan ada badai." Qianli yang mengemudikan perahu dengan dayungnya berteriak lagi. Mendengar disebutnya badai, otomatis Qianbu menghentikan teriakan-teriakannya dan air mukanya berubah. Tanpa banyak cakap lagi dia lalu menggulung layar dan membantu kakaknya mendayung sambil berbisik, benarkah ada badai, Liko?" "Entahlah, mudah-mudahan saja tidak," jawab kakaknya. "Dan payahnya, mungkin kita salah jalan, Bute. Mengapa belum juga nampak daratan besar?" Dua orang kakak beradik ini memang agak gentar terhadap badai. Pernah ayah mereka bercerita betapa hebatnya kalau badai telah mengamuk di daerah lautan ini. Bahkan menurut cerita ayahnya, Pulau Es sendiri pernah diamuk badai sampai tenggelam di bawah permukaan air laut. Betapa mengerikan. Kata ayah mereka, dahulu pulau mereka itu merupakan sebuah kerajaan, akan tetapi semua penghuninya dibasmi habis oleh badai dan hanya tinggal bangunan istananya saja. Biarpun mereka berdua yang sejak kecil tinggal di pulau dan tidak asing dengan lautan, bahkan ahli dalam ilmu renang, pandai pula menguasai perahu, namun mendengar tentang badai sehebat itu, mereka merasa gentar juga. Dan sekarang, berada di tengah lautan, jauh dari Pulau Es, mereka merasa ngeri kalau-kalau ada badai akan mengamuk. "Liko, bukankah daratan besar letaknya di sebelah barat?" "Menurut ibu demikian dan tadi aku sudah mengarahkan perahu ke barat. Akan tetapi, angin kencang mengubah haluan dan kita agaknya menyimpang ke utara. Awas, Bute, angin makin kencang." Kedua orang pemuda tanggung itu kini tidak bicara lagi, tetapi menggerakkan dayung dengan amat hati-hati untuk mengemudikan perahu mereka yang mulai dipermainkan ombak. Makin lama angin makin kencang bertiup dan ombak makin membesar hingga perahu mereka diombang-ambingkan bagai sebuah mainan kecil dipermainkan tangan-tangan raksasa. Mereka tidak dapat lagi menentukan arah, hanya mempergunakan tenaga melalui dayung untuk menjaga agar perahu mereka tidak sampai terbalik. "Tenang saja, Bute." Di tengah-tengah amukan ombak itu Qianli berkata kepada adiknya. Qianbu tersenyum. "Aku tidak apa-apa, Liko, harap jangan khawatir." Dua orang pemuda tanggung itu memang memiliki nyali yang amat besar. Biarpun keadaan mereka cukup berbahaya, namun keduanya masih tenang saja, percaya penuh akan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. "Duk! Duk! Apa itu?" Qianbu berteriak kaget,
Cepat menggerakkan dayung untuk membantu kakaknya mengatur keseimbangan perahu yang tadi terpental seolah-olah ditabrak sesuatu. Ikan-ikan hiu. Lihat itu mereka. Qianli berseru sambil menuding ke depan. Tampaklah sirip-sirip ikan hiu yang berbentuk layar itu meluncur di dekat perahu mereka. Agaknya ikan-ikan itu sudah tahu bahwa perahu kecil itu ditumpangi dua orang yang tentu akan menjadi santapan lezat bagi mereka kalau perahunya dapat terguling. Mereka tadi tidak sengaja menabrak perahu, akan tetapi melihat dua orang di atas perahu, ikan-ikan itu lalu berenang di kanan kiri perahu. Agaknya menanti dengan tak sabar lagi sampai dua orang manusia yang akan dijadikan mangsa mereka itu terjatuh ke air dan diperebutkannya. Setan air! Qian Bu memaki. Liko, jaga perahu, biar kuhajar mereka. Tanpa menanti jawaban kakaknya, Qian Bu sudah meloncat keluar dari perahunya, dipandang dengan mata penuh kegelisahan oleh kakaknya. Kakak ini maklum akan keberanian dan kenakalan adiknya, akan tetapi kadang-kadang dia harus menahan napas menyaksikan kenakalan Qian Bu, apalagi sekarang. Qian Bu yang meloncat keluar itu menggunakan kakinya hinggap di atas sirip seekor ikan hiu besar, sedangkan dayung di tangannya, dayung yang ujungnya dipasangi besi, dihantamkan ke kanan kiri mengenai dua ekor ikan hiu lain, tepat di bagian kepala sehingga kepala dua ekor ikan itu pecah. Segera terjadilah pesta pora, karena dua ekor ikan hiu yang terluka kepalanya dan mengeluarkan darah itu telah dikeroyok oleh belasan ekor ikan hiu lainnya, sehingga dalam waktu sebentar saja daging mereka terobek-robek dan ditelan habis. Qian Bu sudah meloncat lagi ke atas perahunya dan sambil tertawa-tawa dia membantu kakaknya untuk mendayung perahu meninggalkan tempat itu. Akan tetapi karena gelombang lautan masih amat besar, usaha mereka mendayung perahu itu hanya sedikit sekali hasilnya. Perahu mereka tetap saja diombang-ambingkan dan mereka tidak tahu lagi kemana mereka akan dibawa oleh perahu. Bute, lihat di sana ada pulau. Qian Bu menoleh ke kiri, dan tampak olehnya sebuah pulau kadang-kadang tampak kadang-kadang tidak karena perahu mereka masih dipermainkan ombak yang naik turun bergelombang. Liko, mari kita ke sana. Dengan susah payah kedua orang kakak beradik ini mendayung perahu mereka, dan akhirnya mereka dapat juga mendarat di pulau kecil itu, dan menarik perahu sampai ke atas daratan yang tidak tercapai oleh air yang bergelombang. Tiba-tiba mereka dikejutkan suara riuh rendah seperti ada puluhan ekor anjing menggonggong dan menyalak. Ketika mereka naik ke tengah pulau yang agak tinggi, tampaklah oleh mereka pemandangan yang menakjubkan. Kiranya pulau itu merupakan tempat tinggal atau sarang dari sekawanan anjing laut yang jumlahnya mungkin lebih dari 100 ekor. Liko, betapa lucunya mereka. Mari kita menangkap seekor anak anjing laut yang jumlahnya mungkin lebih dari 100 ekor dan kita bawa pulang. Qian Bu sudah berlari menuju ke tempat itu. Jangan, Bute. Qianli melarang, akan tetapi karena adiknya sudah berlari cepat, terpaksa dia mengejarnya. Rombongan anjing laut itu makin hiruk-pikuk mengeluarkan teriakan-teriakan mereka ketika melihat dua orang manusia yang berlari menuju ke arah mereka itu. Dan dalam sekejap mata saja mereka telah terjun ke air dan berenang ke tengah laut. Tampak tubuh mereka itu timbul tenggelam dan suara mereka masih menguik-nguik sebagai tanda kemarahan karena ketenangan mereka terganggu. Bute, jangan ganggu mereka. Bukankah tujuanmu mencari Enci Milana? Mengapa kau hendak menangkap anjing laut? Qianli menegur. Qian Bu tertawa. Aku sudah lupa lagi akan tujuan perjalanan kita, Liko. Padahal, selain kita masih jauh dari kota raja, sekarang kita bahkan tidak tahu lagi di mana kita berada. Suara gerengan dahsyat yang menggetarkan pulau itu mengejutkan mereka. Ketika mereka membalikkan tubuh, ternyata di depan mereka telah berdiri seekor binatang yang besar sekali. Besar dan tinggi binatang itu ada 1,5 kali manusia dewasa, dan binatang itu adalah seekor beruang es yang bulunya putih seperti kapas, mata dan moncongnya kemerahan. Biarpun jarang mereka bertemu dengan seekor beruang es, namun kedua kakak beradik itu mengerti bahwa binatang itu marah sekali. Mereka sudah siap dan waspada menghadapi segala kemungkinan. Sekali lagi binatang itu menggereng dan tiba-tiba saja dia sudah menerjang ke depan. Walaupun tubuhnya amat besar dan canggung, namun ternyata binatang itu dapat bergerak dengan cepat sekali.
Dan dari sambaran angin tahulah dua orang kakak beradik itu bahwa beruang es ini memiliki tenaga yang amat besar. Awas, Bute! Qian Li berseru memperingatkan sebab yang terdekat dengan beruang itu adalah Qian Bu, maka pemuda inilah yang lebih dulu menjadi sasaran serangannya. Suma Qian Bu adalah seorang pemuda yang amat berani dan agak ugal-ugalan, terlalu mengandalkan kepandaian dan tenaganya sendiri, berbeda dengan kakaknya yang lebih berhati-hati. Melihat beruang itu menubruknya dengan kedua kaki depan diangkat hendak mencengkeramnya dari kanan kiri, Qian Bu cepat menggerakkan kedua tangan menangkis. Duk! Tubuh Qian Bu terjengkang dan tenaga dahsyat dari beruang itu membuat dia jatuh terguling-guling. Beruang itu agaknya juga merasa nyeri kedua kakinya ketika terbentur oleh lengan pemuda yang mengandung tenaga sinkang itu. Maka dia menggereng lagi penuh kemarahan. Lalu secepat kilat dia menubruk pemuda yang masih bergulingan di atas tanah itu. Melihat bahaya mengancam adiknya, Qian Li cepat menyambar dari samping, memukul ke arah kepala beruang sambil mengerahkan tenaga inti es yang dahsyat. Dengan tenaga sinkang istimewa ini, Qian Li sanggup menghantam remuk batu karang. Akan tetapi ternyata beruang yang besar itu gesit sekali. Kegesitan yang dikuasainya bukan karena ilmu silat, melainkan karena keadaan hidupnya yang setiap saat penuh bahaya, membuat dia gesit dan waspada. Nalurinya tajam sekali dan perasaannya amat peka. Begitu pukulan dahsyat itu menyambar, dia sudah dapat mengelakkan kepalanya. Dan kedua kaki depannya yang tadi menubruk ke arah Qian Bu, kini menyimpang dan menghantam pundak Qian Li. Wood Dash! Qian Li cepat mengelak, melempar diri ke kanan, kemudian dari kanan dia sudah menampar dengan telapak tangan kanannya yang tepat mengenai punggung beruang es. Tamparan ini keras sekali, namun agaknya tidak terasa oleh beruang itu yang hanya terhuyung sedikit, menurunkan kedua kaki depannya ke atas tanah. Kemudian secara tiba-tiba dia meloncat dan menubruk orang yang telah menampar pundaknya itu. Awas, Liko! Qian Bu yang terkejut melihat serangan beruang itu yang menubruk dengan cepat dan agaknya tak mungkin dapat dielakkan oleh kakaknya karena jaraknya terlalu dekat, sudah berteriak dan menubruk ke depan. Dia merangkul kedua kaki belakang beruang itu dari belakang sehingga beruang yang sedang menubruk itu terguling, membawa tubuh Qian Bu terguling bersamanya. Karena Qian Bu mempergunakan ginkangnya, membuat tubuhnya ringan dan gerakannya gesit sekali. Dia berhasil jatuh di bagian atas, menindih tubuh beruang es itu. Akan tetapi celaka baginya, binatang raksasa itu telah menggunakan kedua kaki depannya yang amat kuat untuk merangkul pinggangnya dan menarik sekuat tenaga. Agaknya berusaha untuk mematahkan tulang punggung pemuda itu. Aik! Qian Bu mengerahkan seluruh tenaganya untuk mempertahankan diri. Akan tetapi ternyata binatang itu memiliki tenaga kasar yang kuat sekali. Plak! Des! Tubuh binatang itu terlempar ketika pada saat yang tepat Qian Li telah menolong adiknya dengan memukul tengkuk binatang itu dari atas. Dan tepat pada saat itu juga, Qian Li telah menggunakan kedua tangannya untuk menghantam dada binatang itu. Menerima pukulan Qian Li yang dahsyat, seketika pelukan binatang itu mengendur, maka ketika dadanya dihantam, dia terlempar dan bergulingan. Bute, hati-hati, dia buas sekali. Qian Li memegang tangan adiknya dan kini kakak beradik itu berdiri berdampingan, siap untuk mengeroyok binatang yang amat kuat itu. Beruang es itu pun berdiri di atas kedua kaki belakang, matanya makin merah menatap kedua orang muda penuh kemarahan. Mulutnya mendesis-desis memperlihatkan taringnya, tetapi agaknya dia gentar juga menghadapi dua orang lawan yang cepat itu. Akhirnya, tidak kuat dia menghadapi tatapan pandang mata yang amat tajam dan pantang menyerah dari kedua orang muda itu. Beruang ini mundur-mundur, kemudian membalikkan tubuhnya dan melarikan diri dari situ. Bute, mari kita lekas kembali ke perahu. Tempat ini berbahaya, kata Qian Li yang segera lari diikuti oleh adiknya, kembali ke perahu mereka. Mereka cepat menarik perahu ke laut dan ternyata bahwa laut telah mulai tenang. Kini tampaklah sebuah pulau memanjang yang berwarna hitam, tak jauh membentang di depan. Agaknya pulau itu tidak seliar tempat ini, Liko. Mari kita ke sana. Siapa tahu kita dapat bertemu dengan nelayan dan kita dapat bertanya arah ke daratan besar kepadanya. Qian Li setuju dan mereka lalu mengembangkan layar. Angin perlahan meniup layar dan tak lama kemudian mereka telah tiba di pulau yang kelihatan penuh dengan hutan liar itu.
Tadinya mereka merasa ragu-ragu untuk mendarat, akan tetapi ketika mereka melihat sebuah perahu kecil berwarna hitam berada di tepi pantai, mereka menjadi girang dan cepat mendaratkan perahu mereka dekat perahu hitam, kemudian mereka meloncat turun. Akan tetapi baru saja kedua orang kakak beradik ini melangkah menuju ke tengah pulau, tiba-tiba dari dalam hutan tampak belasan orang berlari-larian keluar dan yang mengejutkan hati kedua orang pemuda Pulau Es itu adalah ketika mereka melihat gerakan belasan orang itu. Gerakan mereka ketika berlari amat cepat, tubuh mereka berkelebatan seperti terbang, tanda bahwa belasan orang itu telah memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi. Yang lebih mengherankan dan menyeramkan lagi adalah seorang yang memimpin rombongan itu, seorang kakek yang usianya tentu sudah 50 tahun lebih, tubuhnya seperti raksasa, tinggi besar dan dua pasang kaki tangannya yang tampak sebatas lutut dan siku, penuh dengan otot-otot yang melingkar-lingkar. Siapakah mereka itu? Pertanyaan ini mengganggu pikiran kedua kakak beradik itu. Tentu saja mereka tidak tahu dan mereka sama sekali juga tidak pernah menyangka bahwa mereka yang diserang gelombang besar itu ternyata telah kesasar ke Pulau Neraka. Pulau Neraka adalah sebuah pulau yang baru 2-30 tahun ini terkenal sekali, bahkan sama terkenalnya dengan Pulau Es. Sebetulnya, Pulau Neraka ini menurut riwayatnya masih ada hubungannya dengan Pulau Es. Baca Cerita Sepasang Pedang Iblis. Dahulu kala, ratusan tahun yang lalu, ketika di Pulau Es masih terdapat sebuah kerajaan kecil, Pulau Neraka merupakan tempat pembuangan orang-orang yang melakukan dosa besar. Akhirnya, setelah kerajaan di Pulau Es terbasmi habis oleh badai, baca cerita Bukek Siansu, sehingga seluruh penghuninya tewas, Pulau Neraka dengan penghuninya merupakan daerah yang bebas. Bahkan di dalam cerita Sepasang Pedang Iblis, Lulu istri pendekar super sakti pernah pula menjadi ketua atau majikan dari Pulau Neraka ini. Setelah Pulau Neraka kehilangan semua tokohnya dan tidak ada yang memimpin lagi, terjadilah perebutan kekuasaan. Akan tetapi baru 3 tahun yang lalu, Pulau Neraka kedatangan seorang kakek raksasa yang amat sakti, yang dengan kepandaiannya menundukkan semua penghuni Pulau Neraka sehingga otomatis dia diangkat menjadi ketua. Dia memperkenalkan diri dengan nama julukan Hektiau Lomo, Iblis Tua Raja Wali Hitam, dan memang dia pantas memakai nama julukan seperti itu karena selain tubuhnya seperti raksasa dan mukanya yang terhias caling itu seperti iblis, juga dia datang ke Pulau Neraka dengan menunggang seekor burung Raja Wali Hitam. Lebih hebat lagi, di belakang burung Raja Wali Hitam ini terdapat 2 ekor burung Raja Wali lain yang berbulu putih dan bermata emas, akan tetapi 2 ekor burung Raja Wali ini masih muda dan agaknya takluk kepada burung Raja Wali Hitam sehingga dia ikut saja kemana sang Raja Wali Hitam itu terbang. Hektiau Lomo memang seorang sakti. Dia datang dari daratan negara Kolekok, Korea, dan di sana dia menjadi orang buruan pemerintah karena dia merupakan seorang penjahat yang kejam dan dimusuhi pemerintah dan semua orang gagah. Karena merasa tidak aman berada di negaranya sendiri, Hektiau Lomo melarikan diri dengan sebuah perahu ke selatan. Di dunia selatan, dia berhasil menjadi raja suatu bangsa yang masih biadab dan yang tinggal di dalam hutan-hutan pegunungan yang amat liar. Karena kepandaian dan kekuatannya, bangsa biadab ini tunduk kepadanya dan sampai 10 tahun dia menjadi raja mereka. Selain dapat memperoleh ilmu-ilmu yang aneh dan tinggi, juga Hektiau Lomo ini ketularan kebiasaan dan kesukaan bangsa itu, yaitu kadang-kadang makan daging manusia, musuh mereka dari lain suku yang menjadi korban perang. Agaknya kebiasaan memakan daging orang inilah yang lalu membuat gigi calingnya menonjol keluar, membuat dia kelihatan menyeramkan, seperti seorang iblis. Setelah tidak kerasan lagi tinggal bersama orang-orang liar dan merasa rindu kepada dunia ramai, Hektiau Lomo dengan membekal pengalaman hebat dan ilmu kepandaian yang tinggi, menggunakan perahu meninggalkan tempat itu untuk kembali ke utara. Kini dia tidak takut lagi dimusuhi oleh siapapun juga karena dia mempunyai andalan ilmu-ilmu yang tinggi dan sakti. Akan tetapi, ketika dia berlayar mencari negaranya, dia tersesat jalan dan akhirnya dia tiba di sebuah pulau kosong yang tak pernah didatangi manusia. Di tempat ini dia diserang oleh 3 ekor burung Raja Wali tadi, akan tetapi karena kepandaiannya, dia berhasil menundukkan mereka, bahkan membuat Raja Wali Hitam yang liar dan ganas itu menjadi jinak dan menjadi binatang tunggangannya. Adapun 2 ekor Raja Wali Putih yang masih muda, menurut saja kemanapun perginya Raja Wali Hitam, maka sekaligus dia memperoleh 3 ekor binatang peliharaan yang boleh diandalkan. Setelah memiliki binatang tunggangan yang hebat ini,
dia mencari lagi negaranya dengan menunggang Raja Wali Hitam. Akan tetapi kembali dia tersesat, dan kini Raja Wali itu membawanya turun ke pulau neraka. Begitu melihat keadaan pulau ini dan melihat para penghuninya yang rata-rata memiliki ilmu kepandaian tinggi, seketika hatinya tertarik. Dia menundukkan mereka semua dengan kepandaiannya dan mengangkat diri sendiri menjadi ketua pulau neraka. Karena selama perantauannya dia sudah membuang nama sendiri, melupakan nama itu yang dianggap sebagai nama buronan yang rendah, maka dia memperkenalkan dirinya sebagai Hektiau Lomo. Nama Hektiau diambil dari nama tunggangannya, seekor burung Raja Wali Hitam, dan nama Lomo diambilnya karena dia memang merasa sebagai seorang iblis tua yang cocok menjadi ketua pulau neraka. Demikianlah, selama 3 tahun Hektiau Lomo menjadi ketua pulau neraka, dan dia malah menurunkan ilmu kepada para penghuni pulau neraka yang kini hanya tinggal 20 orang pria dan 7 orang wanita itu. 4 orang di antara 7 orang wanita yang masih muda, biarpun sudah menjadi istri 4 orang penghuni pulau neraka, secara paksa diambil oleh Hektiau Lomo sebagai selir-selirnya sendiri. Dan dia menganjurkan kepada anak buahnya untuk mencari wanita dari perkampungan nelayan. Dalam 3 tahun itu, bertambahlah penghuni pulau neraka dengan 30 orang wanita lagi, wanita-wanita muda yang mereka culik dari perkampungan nelayan di sekitar laut itu. Kedua kakak beradik dari Pulau Es yang tadinya merasa girang melihat bahwa di pulau asing itu ada penghuninya, yang menimbulkan harapan bahwa mereka akan dapat menanyakan arah menuju ke daratan besar, kini menjadi terkejut sekali melihat orang-orang ini ternyata berkepandaian tinggi, bersikap liar dan rata-rata mereka mempunyai wajah yang pucat putih seperti di kapur, kecuali wajah kakek raksasa itu. Lebih kaget lagi hati mereka melihat orang-orang itu telah mengurung mereka dengan sikap mengancam. Wahahaha! Hektiau Lomo tertawa bergelak saking girang hatinya melihat 2 orang laki-laki muda yang bertubuh tegap sehat dan bersih itu. Mulutnya mengeluarkan air liur ketika seleranya bangkit. Sebaliknya, Qianli dan Qianbu terkejut sekali dan memandang dengan hati ngeri melihat betapa kakek raksasa itu ternyata bercaling seperti beruang es yang belum lama ini mereka lawan. Melihat sikap mereka yang mencurigakan dan mengkhawatirkan itu, Qianli sudah cepat mengangkat tangan di depan dada, menjuras sambil berkata, "Harap Cuai sudi memaafkan kami berdua kalau kami mengganggu Cuai dan datang di sini tanpa izin Cuai. Kami datang hanya ingin menanyakan sesuatu kepada Cuai." Mendengar cara bicara pemuda tampan itu yang halus dan teratur rapi, Hektiau Lomo kembali tertawa bergelak. "Hahaha, menarik sekali. Katakanlah, orang muda yang tampan, apa yang hendak kalian tanyakan kepada kami?" Qianli tak ingin berpanjang cerita, maka dia berkata singkat, "Kami berdua tersesat jalan karena terbawa gelombang lautan dan kami ingin bertanya kemanakah arah daratan besar?" Hektiau Lomo menoleh ke kanan dan ke kiri memandang anak buahnya, tersenyum menyeringai lalu berkata, "Dengarkah kalian? Mereka sudah datang ke daratan sini masih ingin mencari daratan besar. Hehe." Semua penghuni pulau neraka yang kini telah datang berkumpul, tersenyum lebar menyeringai. 2 orang pemuda tanggung itu menjadi makin gelisah dan mulailah mereka menduga bahwa tentu akan terjadi hal yang tidak baik bagi mereka. "Kalau Cuai tidak mau memberitahu, biarlah kami pergi lagi saja dan kami tidak akan mengganggu lebih lama lagi. Marilah, Liko," berkata Qianbu yang sudah hilang sabarnya menyaksikan sikap mereka. "Hai, nanti dulu. Kalian hendak pergi kemana?" Hektiau Lomo berkata nyaring dan semua anak buahnya sudah bergerak menghadang kedua orang muda itu. "Kami hendak pergi dari sini." Qianbu membentak, "Marah sudah." Melihat kemarahan adiknya, Suma Qianli cepat berkata dengan suara masih penuh kesabaran dan ketenangan, "Harap Cuai tidak menghalangi kami yang hendak pergi lagi dengan aman." "Hahaha, tidak begitu mudah, orang-orang muda yang baik. Siapapun dia yang telah mendarat di pulau neraka, tidak dapat pergi begitu saja." Pulau neraka? Kedua orang muda itu terbelalak setelah mengeluarkan kata-kata ini. Tentu saja mereka telah mendengar akan pulau neraka dari penuturan orang tua mereka. Bahkan Qianli tahu pula bahwa ibu kandungnya dahulu adalah ketua pulau neraka. "Ai, jadi kalian ini adalah para penghuni pulau neraka dan kami berdua berada di pulau neraka? Sungguh kebetulan sekali."
teriak Qian Bu dengan girang. Hahaha, mengapa kau katakan kebetulan, orang muda? Tanya Hektiao Lomo, agak kecewa mengapa kedua orang pemuda tanggung ini tidak takut mendengar nama Pulau Neraka. Karena ibu kami, ibu kandung kakakku ini, pernah menjadi ketua Pulau Neraka ini. Bude. Qianli terkejut melihat adiknya yang begitu sembrono mengakui hal itu. Benar saja, kakek itu terkejut sekali. Namun lebih terkejut lagi adalah para penghuni Pulau Neraka itu yang kini memandang kepada Qianli dengan mata bengong dan penuh selidik. Mereka semua tahu bahwa majikan mereka yang dahulu sekarang telah menjadi istri pendekar super sakti di Pulau Es. Hektiao Lomo yang tidak mengenal apa yang dimaksudkan dengan wanita ketua Pulau Neraka itu, bertanya mendesak, benarkah demikian? Karena adiknya sudah terlanjur bicara, maka Qianli lalu berkata dengan suara tenang, dan sesungguhnya, tidak salah ucapan adikku. Ibuku pernah menjadi ketua Pulau Neraka, akan tetapi sekarang ibuku adalah penghuni Pulau Es. Kami berdua datang dari Pulau Es, kami adalah dua orang putra pendekar super sakti, majikan Pulau Es. Mendengar ucapan ini semua penghuni Pulau Neraka terbelalak. Serta-merta mereka menjatuhkan diri berlutut menghadap ke arah dua orang pemuda itu. Melihat betapa semua anak buahnya memperlihatkan sikap menghormat kepada dua orang muda yang mengaku datang dari Pulau Es itu, Hektiao Lomo menjadi marah sekali. Dia membanting kedua kakinya yang sebesar kaki gajah itu ke atas tanah sehingga tanah sekeliling tempat dia berdiri tergetar seperti dilanda gempa bumi. Bangun semua! Hayo bangkit semua! Yang tidak bangkit akan kubunuh. Tentu saja para anak buah Pulau Neraka terkejut dan ketakutan. Cepat mereka bangkit berdiri sungguh pun mereka masih memandang ke arah Qianli dan Qian Bu dengan sikap sungkan. Hektiao Lomo telah meloncat ke depan dan dua orang pemuda tanggung itu melihat betapa gerakan kakek ini ringan sekali, sama sekali tidak sepadan dengan tubuhnya yang demikian besarnya. Bagus. Jadi kalian adalah putra pendekar super sakti dari Pulau Es? Siapa sih itu pendekar super sakti? Baru sekarang aku mendengar namanya. Tadinya kalian akan kujadikan pesta. Daging kalian yang muda tentu enak dipanggang. Akan tetapi karena kalian adalah orang-orang Pulau Es, biarlah aku menjadikan kalian tahanan di sini. Hendak kulihat apa yang akan dapat dilakukan oleh pendekar super sakti. Tiba-tiba seorang yang tua dan tubuhnya gendut tinggi besar, menjatuhkan diri berlutut di depan ketuanya. Jisong, engkau mau bicara apa? Hektiao Lomo membentak, masih marah karena para anak buahnya tadi memberi penghormatan besar kepada dua orang pemuda itu. Jisong adalah seorang tokoh Pulau Neraka yang boleh dibilang tertua. Juga dia lihai sekali dan menjadi orang kedua setelah Hektiao Lomo. Tentu saja sebagai tokoh tua, dia cukup mengenal kehebatan pendekar super sakti yang amat ditakutinya itu. Baca cerita sepasang pedang iblis. Maka begitu mendengar tantangan ketuanya, dia takut akan akibatnya. Kalau pendekar super sakti mengamuk, bukan hanya ketua Pulau Neraka, mungkin seluruh penghuni Pulau Neraka akan menanggung akibatnya. Tochu, harap maafkan saya, akan tetapi saya harap Tochu tidak main-main dengan pendekar super sakti, majikan Pulau Es. Hendaknya Tochu percaya kepada saya dan sebaiknya kalau kedua orang pemuda ini dibebaskan saja agar jangan timbul banyak urusan yang akan memusingkan saja. Raksasa itu mengelus jenggotnya dan mengangguk-angguk. Kalau bukan engkau yang bicara aku tentu tidak akan percaya, Jisong. Penghuni Pulau Neraka takut terhadap seorang manusia lain? Engkau membangkitkan keinginan tahuku lebih besar lagi, melihat engkau sendiri begitu takut. Seperti apakah pendekar super sakti? Seperti apa? Kalau dia datang, jangan harap engkau akan dapat hidup lebih lama lagi. Tiba-tiba Qian Bu berkata dengan suara mengejek. Lagi pula tidak perlu ayah datang, kami berdua pun tidak takut menghadapi kalian. Bude. Qianli mencela adiknya, kemudian dengan suara halus dia berkata kepada ketua Pulau Neraka itu, harap Tochu suka memaafkan kami dan apa yang dikatakan oleh Lope itu tadi benar. Sebaiknya lah kalau di antara kita tidak timbul permusuhan apa-apa. Harap Tochu membiarkan kami pergi.
Nanti dulu, orang muda. Tidak begitu mudah menggertak Hektiau Lomo. Hahaha. Boleh jadi ayah kalian itu berkepandaian tinggi dan membikin takut hati para penghuni Pulau Neraka. Akan tetapi aku yang belum pernah bertemu dengan pendekar super sakti, sama sekali tidak takut. Habis, apa yang hendak kau lakukan terhadap kami? Qian Bu membentak lagi saking marahnya. Kalau tidak melihat sikap kakaknya, tentu dia sudah menerjang maju dan menggunakan kekerasan untuk membebaskan diri dan meninggalkan pulau berbahaya itu. Hahaha, seperti melihat bumi dengan langit. Begitu besar perbedaan antara mereka, akan tetapi begitu sama tampan dan gagahnya. Orang-orang muda yang gagah dan tampan, siapakah nama kalian? Namaku adalah Suma Qianli dan dia ini adalah adikku, Suma Qianbu. Sekali lagi aku mengharap kebijaksanaan Tochu untuk membebaskan kami dan biarlah kami akan menceritakan kepada ayah kami akan kebaikan hatimu itu. Oh, kau hendak menggunakan nama ayahmu untuk menakuti aku? Habis, kau mau apa? Qian Bu membentak. Kalian tidak boleh meninggalkan pulau ini sampai ayah kalian datang. Kalau benar ayah kalian super sakti dan dapat mengalahkan aku, hahaha, hal yang sama sekali tak mungkin. Kalau aku kalah, baru kalian boleh pergi bersama ayahmu. Manusia sombong. Aku tidak takut, akan kulihat bagaimana kau hendak menangkap aku. Qian Bu membentak lagi dan sudah memasang kuda-kuda dengan kokoh. Kedua kakinya menyilang dan agak ditekuk lututnya. Kedua lengan di depan dan di belakang tubuh. Sikap yang siap menghadapi pengeroyokan banyak lawan yang mengurungnya. Qianli yang kini maklum bahwa tidak mungkin dapat membujuk ketua Pulau Neraka, juga sudah bersiap untuk membela diri. Akan tetapi sikapnya tenang dan penuh kewaspadaan. Cepat dia meloncat di belakang tubuh adiknya sehingga mereka berdua berdiri saling membelakangi dan dengan demikian saling melindungi. Hehehe, luar biasa. Jisong, perintahkan 5 orang untuk menangkap mereka. Hendak kulihat gerakan mereka. Dari gerakan anak-anaknya, tentu aku akan dapat mengukur kepandaian ayahnya, kata raksasa itu sambil tertawa penuh kegirangan. Kedua alis Jisong berkerut. Dia takut sekali terhadap pendekar super sakti. Sudah seringkali dia menyaksikan kehebatan sepak terjang pendekar yang menjadi majikan Pulau Es itu. Bahkan bekas ketuanya, wanita yang memiliki kepandaian tinggi, sekarang menjadi istri pendekar super sakti dan seorang di antara kedua pemuda ini, yang bersikap tenang dan gagah, adalah putra bekas ketuanya. Tentu saja dia menjadi jeri sekali dan kalau saja tidak takut kepada ketuanya yang baru ini, yang dia tahu juga amat lihai dan kejam, tentu dia akan cepat-cepat membiarkan kedua orang muda itu pergi, seperti membiarkan kedua ekor singa muda yang masuk ke dalam rumahnya. Sekarang terpaksa dia menyuruh 5 orang pembantunya yang paling lihai untuk maju menangkap kedua orang muda ini. Tangkap mereka, akan tetapi jangan sampai mereka terluka, diperintahnya kepada 5 orang anak buahnya itu. 5 orang itu, tidak berbeda dengan Jisong, adalah penghuni-penghuni lama Pulau Neraka, tentu saja mereka pun gentar terhadap pendekar super sakti dan terhadap Lulu, bekas ketua mereka. Ngeri rasa hati mereka kalau mengingat bahwa mereka disuruh melawan putra bekas ketua mereka itu. Akan tetapi karena mereka maklum bahwa kalau mereka berani membangkang, tentu ketua mereka yang baru takkan ragu-ragu membunuh mereka. Bahkan mungkin makan daging mereka. 5 orang itu mengangguk lalu meloncat maju mengurung 2 orang muda itu. Qianli dan Qian Bu tidak bergerak. Tetap memasang kuda-kuda seperti tadi, tubuh mereka seperti arca, sedikit pun tidak bergerak. Hanya mata mereka yang melirik ke kanan-kiri mengikuti gerakan 5 orang pengurung mereka itu. Seluruh urat syarat di dalam tubuh mereka menegang dan dalam keadaan siap siaga. 5 orang itu juga tidak berani turun tangan secara sembrono karena mereka dapat menduga bahwa 2 orang muda ini tentulah memiliki ilmu kepandaian tinggi dan sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Maka mereka lalu mengurung sambil melangkah perlahan-lahan mengelilingi 2 orang muda itu, saling memberi tanda dengan mata untuk mengatur gerakan mereka. Ternyata mereka itu hendak menggunakan bentuk barisan ngosengtin, barisan 5 bintang, seperti yang diajarkan oleh ketua mereka yang baru. Melihat gerakan anak buahnya ini, Hektiau Lomo mengangguk-angguk dan mengelus jenggotnya dengan girang.
Mulutnya tersenyum-senyum dan dia sudah merasa yakin bahwa dalam beberapa gebrakan saja dua orang muda itu tentu sudah dapat diringkus dan ditawan. Tiba-tiba seorang di antara 5 penghuni pulau neraka itu mengeluarkan teriakan yang menyayat hati saking tinggi lengkingannya. Dan teriakan ini disusul oleh teriakan keempat orang kawannya. Teriakan-teriakan ini mempunyai wibawa yang amat kuat dan dengan teriakan-teriakan ini saja, musuh yang kurang kuat sinkangnya sudah akan dapat dirobohkan. Harus diketahui bahwa tingkat kepandaian para penghuni pulau neraka tidak boleh disamakan dengan dahulu ketika Lulu masih menjadi ketua di situ. Baca sepasang pedang iblis. Ketika Lulu masih menjadi ketua, belasan tahun sampai 20 tahun yang lalu, kepandaian anak buah pulau neraka memang sudah hebat dan tingkat kepandaian atau kekuatan sinkang mereka ditandai dengan warna muka mereka. Muka mereka sebagai akibat keracunan ketika berlatih di pulau neraka, berubah menjadi berwarna-warna, ada yang merah, merah muda, biru, hijau, kuning dan sebagainya. Makin muda warna muka mereka, makin tinggilah kepandaian mereka dan makin kuat sinkang mereka. Jisong yang kini menjadi pembantu utama ketua baru, dahulu bermuka merah muda, merupakan tingkat ketiga dari pulau neraka. Akan tetapi sekarang, semenjak Hektiao Lomo menjadi ketua, tokoh sakti ini telah memberikan latihan baru dan kepandaian para penghuni pulau neraka meningkat demikian hebat hingga warna muka mereka telah berubah menjadi putih semua. Putih seperti di kapur. Hal ini bukan merupakan tanda bahwa racun pulau neraka yang mengeram di tubuh mereka lenyap. Sama sekali tidak, bahkan perubahan itu datang karena hawa beracun lain yang lebih hebat memasuki tubuh mereka. Hawa beracun yang tidak mengancam keselamatan nyawa, melainkan yang mendatangkan tenaga sakti beracun yang hebat. Mendengar lengking-lengking mengerikan dan menyayat hati itu, Qian Li dan Qian Bu cepat mengerahkan sinkang mereka. Biarpun kedua orang pemuda tanggung ini telah memiliki tingkat kepandaian yang luar biasa tingginya, akan tetapi mereka tidak pernah bertempur dengan lawan tangguh. Maka kini menghadapi pengeroyokan 5 orang yang menggunakan hikang untuk merobohkan mereka itu mereka menjadi terkejut sekali. Mereka mampu mempertahankan serangan suara hikang ini dengan mudah, namun rasa kaget di hati mereka membuat tubuh mereka agak bergoyang. Hal ini disalah-tafsirkan oleh Hektiao Lomo. Goyangan tubuh kedua orang pemuda tanggung ini dianggapnya sebagai tanda bahwa sinkang mereka tidaklah begitu kuat, maka dia tertawa bergelak dan membentak, "Jelekas tangkap mereka!" Mendengar aba-aba yang keluar dari mulut sang ketua sendiri, 5 orang itu cepat bergerak. Seorang di antara mereka mendahului kawan-kawannya, menyerang Qian Li, orang kedua menyerang Qian Bu sedangkan 3 orang yang lainnya sudah menerjang ke tengah-tengah di antara kedua orang muda itu. Qian Li dan Qian Bu dengan mudah dapat menangkis serangan lawan masing-masing, akan tetapi ketika melihat 3 orang yang lain menyergap ke bagian kosong di antara punggung mereka, keduanya terkejut dan melompat dengan menggeser kaki. Sambil mengelak ini, Qian Li merendahkan tubuhnya, kakinya bergerak menyapu dengan kecepatan kilat dan seorang lawan terpelanting. Qian Bu juga mengelak dengan melompat ke atas. Dengan gaya yang amat indah tubuhnya berjungkir balik di udara dan kedua tangannya bergerak menyambar ke arah kepala 2 orang pengeroyok lain. Gerakannya cepat sekali dan tidak terduga-duga. Juga amat ganas karena serangannya adalah serangan yang dapat mendatangkan maut. Kalau jari tangannya menemui sasaran, yaitu ubun-ubun kepala, lawan yang betapa kuat pun tentu akan terancam bahaya maut. Akan tetapi, seorang di antara mereka melempar diri ke belakang sehingga terluput dari serangan itu. Yang kedua menangkis dan inilah kesalahannya. Biarpun ditangkis, karena Qian Bu menyerang dari atas dan menggunakan inti tenaga imkang yang dingin, tetap saja orang itu mengeluh, tubuhnya menggigil dan roboh terguling. Dia tidak terluka hebat, tetapi tubuhnya terbanting dan dia harus cepat bergulingan menyelamatkan diri. Memang keistimewaan sinkang yang dilatih di Pulau Es adalah sinkang yang mengandung hawa dingin. Dan seperti gumpalan es yang dingin, sinkang ini amat kuat terhadap perlawanan dari bawah, amat kuat untuk menekan ke bawah, berbeda dengan yangkang yang berhawa panas dan kuat sekali untuk mendorong, terutama ke atas, sesuai pula dengan kekuatan api yang panas. Dalam segebrakan saja, 2 orang pengeroyok telah terguling. Biarpun mereka tidak roboh terluka, namun mereka telah terguling dan barisan mereka telah kacau. Hal ini menunjukkan betapa hebatnya 2 orang muda itu. Hektiao Lomo memandang dengan melongo. Ia tadi sudah girang menyaksikan gerakan 5 orang anak buahnya dan ia melihat pula betapa 5 orang itu menggunakan Ngo Seng Tin dengan baiknya.
Bahkan gebrakan pertama, sebagai serangan pembuka tadi sudah amat baik, yang dua orang memancing perhatian kedua lawan, yang tiga orang mendobrak untuk membuat dua orang kakak beradik itu terpisah dan tidak saling melindungi dengan berdiri saling membelakangi. Namun, biarpun kedua kakak beradik itu kini berpisah, pihak anak buahnya yang menderita rugi, dan kalau dikehendaki, kedua orang pemuda remaja itu tentu telah dapat berdiri saling melindungi lagi. Akan tetapi agaknya mereka menganggap hal itu tidak perlu. Dan memang benar. Gebrakan pertama tadi membuat Qianli dan Qianbu maklum bahwa para pengeroyok mereka tidaklah sehebat yang mereka duga. Pertemuan tangan ketika menangkis, gerakan mereka ketika menyergap, sekaligus membuat kakak beradik ini mengerti bahwa untuk menghadapi 5 orang ini saja, mereka berdua tidak perlu untuk saling melindungi. Bahkan kini Qianbu berkata, "Liko, mundurlah dan biarlah aku main-main dengan mereka ini." Qianli percaya akan kekuatan adiknya, maka dia mengangguk lalu mundur dan berdiri dengan sikap tenang. Hal ini tentu membuat Hek Tiao Lomo makin terheran. Benarkah 5 orang anak buahnya hanya akan dihadapi oleh seorang pemuda saja? Pemuda itu masih belum dewasa benar, baru 15 tahun usianya. Biarpun menerima pendidikan orang pandai, tentu belum matang kepandaiannya dan banyak pengalamannya. Hatinya merasa penasaran sekali dan perasaannya menegang ketika ia melihat 5 orang anak buahnya telah menerjang maju dengan gerakan berbareng, menubruk dari 5 jurusan seperti 5 ekor burung Raja Wali memperebutkan seekor kelinci. Mereka mengulur lengan dengan jari-jari terbuka, siap hendak mencengkeram dan menangkap. Qianbu yang memang merasa penasaran dan marah sekali melihat sikap ketua Pulau Neraka, kini menggunakan kepandaiannya dan mengerahkan sinkangnya. Sengaja dia hendak memperlihatkan kepandaiannya, maka tubuhnya sudah bergerak seperti gasing, berputar dan sekaligus dia telah dapat menangkis lengan 5 orang lawannya dengan keras sekali, sehingga 5 orang lawannya itu berteriak kaget karena tiba-tiba saja mereka merasa betapa hawa yang amat dingin menjalar melalui lengan yang ditangkis, membuat mereka menggigil. Itulah inti yang dilatihnya di Pulau Es, tenaga imkang yang disebut Suatin Xinjiang, inti salju. Melihat 5 orang lawannya dapat dibuatnya mundur dengar tangkisan tadi, kini tubuhnya bergerak cepat dan kedua lengannya meluncur ke arah 5 orang itu, seperti 2 ekor ular yang bergerak ganas dan cepat sekali. Pemuda ini telah mainkan ilmu silat Sinco Akun, ilmu silat ular sakti, yang dipelajarinya dari ibunya, Putri Nirahai. Demikian cepatnya kedua lengannya itu bergerak sehingga sukar diikuti pandangan mata para pengeroyoknya, juga amat sukar diduga terlebih dahulu. "Bute, jangan lukai orang." Qianli berseru karena dia tidak menghendaki adiknya yang berwatak keras itu menimbulkan keributan dan memperbesar permusuhan dengan Pulau Neraka. Untunglah bagi 5 orang Pulau Neraka itu bahwa Qianbu selalu mentaati perintah kakaknya. Kalau tidak, tentu mereka itu akan tewas. Mendengar ucapan kakaknya, Qianbu mengubah totokannya yang tadinya ditujukan kepada jalan darah berbahaya dengan tamparan-tamparan yang mengenai dada mereka. Tamparan yang tidak begitu keras tetapi akibatnya cukup hebat. Berturut-turut 5 orang itu mengeluh, tubuh mereka menggigil dan tergulinglah mereka ke atas tanah. Melihat 5 orang anak buahnya menggigil dan muka mereka kebiruan, Jisong cepat menghampiri mereka dan dengan menempelkan telapak tangannya sebentar dalam gerakan menekan, dia telah menyalurkan sinkang dan membantu mereka mengusir keluar hawa dingin yang menyesak dada. 5. Orang itu maklum bahwa mereka bukanlah lawan pemuda tanggung itu. Maka mereka lalu mundur mentaati isyarat mata yang diberikan Jisong kepada mereka. Hek Tiao Lomo mengerutkan alisnya yang sudah terhias uban. Sama sekali tidak diduganya keadaan akan menjadi demikian. 5 orang anak buahnya kalah oleh seorang pemuda tanggung, hanya dalam segebrakan saja. Hal yang tidak mungkin. Akan tetapi jelas telah terjadi. Gerakan tangan pemuda itu tadi amat cepat dan hebat. Dilakukan dengan tenang, ciri khas ilmu silat yang tinggi tingkatnya. Mulai khawatirlah hatinya. Benarkah ayah 2 orang pemuda yang berjuluk pendekar super sakti itu amat hebat ilmunya? Tidak, tidak bisa dia percaya bahwa di dunia ini ada seorang tokoh yang akan mampu menandinginya. Bagus sekali. Hanya 1 kali dia menggerakkan kaki dan tubuhnya sudah mencelat ke depan Qianbu dan Qianli. Sejenak dia menatap wajah kedua orang pemuda tanggung itu. Kalian ternyata memiliki juga sedikit kepandaian.
Hendak kulihat apakah kalian dapat bertahan sampai 10 jurus melawanku. Tochu, mengapa Tochu mendesak kami? Kami berdua orang muda sama sekali tidak mempunyai niat untuk melawan Tochu. Mana kami berani bersikap begitu kurang ajar? Qianli masih berusaha membujuk ketua itu. Hahaha, apakah kalian takut? Dia bertolak pinggang dan membentak. Iblis tua, siapa takut kepadamu? Qianli terkejut mendengar adiknya memaki. Akan tetapi karena memang julukan ketua itu adalah iblis tua Raja Wali Hitam, maka disebut Lomo, iblis tua, oleh Qianbu. Ketua itu tidak menjadi marah, bahkan tertawa. Kalau tidak takut, lekas maju dan menyerangku. Qianbu sudah siap, mengepal kedua tinjunya. Bute, perlahan dulu, ya tetapi kakaknya memperingatkan. Haha, orang muda yang halus. Kau pun boleh maju. Majulah kalian berdua dan hendak kulihat apakah kalian berdua sanggup bertahan sampai 10 jurus. Kakek sombong. Qianbu membentak lagi. Mari kita maju, Liko. Dia yang menantang dan akan malulah ayah dan ibu kalau kita tidak menyambut tantangannya. Qianli mengangguk kepada adiknya dan berkata, ya hati-hatilah, Bute, kau jangan sembrono. Melihat kedua orang pemuda itu sudah siap, Hektiao Lomo tertawa. Hahaha, majulah kalian. Sejenak mereka saling berpandangan. Kakek itu berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar dan kedua tangannya di pinggang. Celana yang pendek, hanya sebatas lutut itu membuat dia kelihatan seperti seorang pengemis saja. Akan tetapi kedua kakinya kelihatan bersih dan putih kulitnya, walaupun penuh dengan bulu dan otot yang melingkar-lingkar. Juga kedua lengannya yang hanya tertutup baju dengan lengan sampai ke siku, kelihatan kekar dan kuat. Hiat! Qianbu yang sudah marah sekali itu kini sudah mendahului kakaknya. Menerjang maju dan kembali dia menggunakan ilmu simpanan yang dipelajarinya dari ibunya, yaitu sebuah jurus pilihan dari ilmu silat Pat Sian Kun, ilmu silat 8 dewa. Mula-mula dia meloncat ke depan sambil memakik nyaring. Dari atas tubuhnya lantas menerjang dengan pukulan tangan kanan mengarah dahi lawan, sedang tangan kiri mencengkeram ke arah pusar. Akan tetapi secara tiba-tiba sekali gerakan yang hanya merupakan pancingan itu berubah sama sekali. Tubuhnya menurun dan tahu-tahu pukulannya berubah menjadi serangan dari bawah, menotok ke arah ulu hati dan menonjok ke arah perut. Inilah jurus yang disebut Ciusan Hoan Eng, Dewa Arak Menukar Bayangan. Hahaha, bagus. Kakek itu mengubah kedudukan kakinya yang tadi terpentang lebar. Dengan loncatan kecil dia mundur, kini menggunakan kuda-kuda dengan kaki kiri di depan dan kanan di belakang. Tubuh agak merendah, kedua lengannya yang berotot bergerak cepat. Yang kiri menangkis totokan lawan, yang kanan bergerak menangkap pergelangan tangan kiri Qianbu. Duk! Pertemuan kedua lengan ketika kakek itu menangkis mengejutkan hati Qianbu karena dia merasa betapa seluruh tubuhnya tergetar hebat. Tanda bahwa tenaga sinkang kakek itu kuat bukan main. Sedangkan tangan kirinya yang tadinya memukul, kini tanpa dapat dihindarkan lagi karena luar biasa cepatnya gerakan lawan. Tahu-tahu telah dicengkeram pergelangannya oleh kakek itu yang masih tertawa-tawa. Qianbu mengerahkan Suat Im Xinjiang, akan tetapi kakek itu masih enak saja tertawa, seolah-olah tenaga inti salju itu tidak ada artinya baginya. Padahal, diam-diam kakek itu juga terkejut bukan main ketika merasa betapa hawa dingin yang tak dapat dilawannya menyusup melalui tangan pemuda itu memasuki lengannya. Qianli lebih hati-hati daripada adiknya. Ketika tadi dia melihat adiknya menyerang dengan dahsyat, dia diam saja, hanya mendekat dan siap membantu. Dia maklum bahwa kakek ketua Pulau Neraka ini tentu lihai sekali dan dugaannya ternyata tepat ketika melihat betapa menghadapi serangan adiknya yang amat dahsyat itu, Hektiao Lomo tidak hanya dapat menangkis, bahkan berhasil memegang pergelangan tangan kiri Qianbu.